sebelum itu, karena sebelum saya, logika kita hanya bisa digunakan untuk memahami nas-nas atau dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah itu. Tapi tidak bisa kita gunakan itu untuk sebagai sumber dari akidah itu sendiri. Kalau untuk mencernanya, untuk digest apa itu, boleh kita gunakan akal kita. Tapi tidak kita gunakan itu sebagai sumber hukum untuk untuk akidah ini. Ada penjelasan beberapa hal yang bisa apakan itu, karena tidak bisa kita gunakan itu karena sebenarnya akal pikiran kita itu sebenarnya sangat terbatas sekali gitu. Akal pikiran kita itu tidak bisa mencapai masalah masyail ghaibah gitu. Masalah-masalah yang gaib pikiran kita itu tidak bisa, terbatas. Kita tuh tidak bisa memahami contohnya masalah kekal itu sejauh berapa sih, seberapa sih kekal itu gitu. Ketika Allah mengatakan abadi gitu, kekal abadi, itu berapa lama gitu. Akal pikiran kita tidak bisa memahaminya gitu. Kalau Al-Quran menjelaskan masalah misalnya mengenai nikmat surga gitu, akal kita tidak bisa memahaminya gitu, kecuali sebatas apa yang disampaikan dalam Al-Quran, karena begitu keterbatasan dalam akal kita. Jadi kita itu cuma bisa memahaminya saya, tapi tidak bisa digunakan untuk sebagai sumber dari akidah itu sendiri. Ada berapa hal yang diapakan di sini, berapa prinsip-prinsip akidah. Contohnya adalah pendapat kita itu kan sebenarnya kita dapatkan dari apa yang kita capai dari penggunaan indera kita gitu. Nah, indera kita itu pun sendiri sebenarnya terbatas gitu. Contohnya gitu, kalau kita lihat kita taruh pensil ke dalam gelas yang isinya separuh, pensil itu kan kelihatannya bengkok gitu. Nah, ini salah satu prinsip akidah itu adalah kita itu pada waktu pertama kali melihat itu, kita itu melihatnya menyangka bahasanya pensil itu sebenarnya bengkok gitu. Kita mengira pensil itu bengkok. Itu kalau saya melihatnya di akuarium itu, ikan saya itu sebenarnya 6 gitu. Tapi kalau saya lihat dari samping yang dua sisi gitu, ikan itu kok lebih dari 6 ya gitu. Karena dari sisi sini ada jumlahnya lagi gitu. Nah, prinsip akidah yang pertama adalah anything I can gather with my sense, I believe it. Sampai nanti ada pengalaman kita sebelumnya yang menegate-nya, yang mengatakan itu tidak benar, sense kita itu sebenarnya salah. Pensil yang kita lihat bengkok itu sebenarnya tidak bengkok gitu. Ikan yang sebenarnya kelihatannya 9 itu sebenarnya cuma ada 6 gitu. Walaupun mata kita sendiri melihatnya ikan itu jumlahnya 9 ekor gitu. Jadi itu, atau contohnya yang lain gitu. Akidah yang pertama itu gini, kalau kita diam, kita tidak dengar apa-apa gitu, itu bukan berarti tidak ada suara gitu. Kalau kita diam, kemudian tidak ada bunyi apa-apa yang kita dengar, itu bukan berarti tidak ada suara gitu. Karena keterbatasan dari telinga kita gitu. Karena telinga kita itu cuma mampu ada frekuensi gelombang suara itu yang kita apakan terbatas. Kayak semut itu mereka membuat kita nggak bisa mendengarnya gitu. Atau suara yang keras sekali, saya nggak tahu ingat lagi berapa, itu kita nggak bisa mendengar. Padahal suara itu ada, tapi indera kita tidak bisa mendengarnya. Gitulah sebenarnya. Jadi kalau itu tidak ada, bukan berarti tidak ada. Tidak ada karena kemampuan indera kita, bukan berarti itu tidak ada. Gitu. Makanya itulah hal satu yang sangat penting sekali untuk kita pahami, bahwasanya akal kita, kemampuan kita sebenarnya tidak terbatas. Makanya salah satu sebab utama yang harus kita pahami bahwa dalam memahami
ayat-ayat kauniyah dan ayat kauliyah. Nah, ini yang harus penting kita apakan. Harus dipahami bahwa kemampuan akal kita terbatas. Ayat kauniyah itu. Apa ayat kauniyah? Pak Abu. Ayat-ayat alam semesta. Sebenarnya sains itu kan ayat-ayat alam semesta gitu. Hasil dari pengamatan kita terhadap alam semesta. Itu sifatnya tidak mutlak. Sifatnya tidak mutlak. Jadi apa yang misalnya pada hari ini dianggap sebagai suatu kebenaran, tahun depan orang menemukan sesuatu lagi yang baru dan itu sudah dianggap lagi tidak benar. Makanya dalam hal ini prinsip akidah itu yang penting sekali adalah ayat-ayat kauniyah itu tidak bisa menafikan ayat-ayat kauliyah. Jadi ayat kauliyah itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Yang kejadiannya sekarang kan sebaliknya gitu kan. Ada penemuan baru, enggak betul nih ayat ini nih. Kita jadikan ayat-ayat kauliyah itu untuk membatalkan ayat-ayat kauniyah. Ini adalah satu hal yang sangat kita perlu pahami dalam memahami ini bukan cuma sains gitu, ilmu sosial, masalah keadilan. Ini tidak adil nih berkelihatannya Allah gitu kan. Itu sampai hal yang seperti itu dipertanyakan mengenai hukum-hukum Allah karena kita mendahulukan sains, karena kita mendahulukan akalan pikiran kita di atas ayat-ayat Allah. Ini saya harap saya bisa menjelaskannya dengan baik karena ini konsepnya sangat sekali gitu. Bisa dimengerti ya Ibu? Jadi kenapa ayat-ayat itu, yang ayat kauniyah dan ayat kauliyah itu harus dipahami dengan baik, dan ayat-ayat Al-Quran itu tidak bisa diletakkan di bawah dari sains. Nah ayat-ayat nas-nas ayat-ayat itu tuh sifatnya mutlak, kebenarnya mutlak. Kalau ke ayat-ayat alam, ayat-ayat semesta itu kebenarannya itu nisbi istilahnya. Jadi tidak mutlak, sementara saja gitu. Bisa jadi benar hari ini, besok sudah, atau bisa jadi yang teori-teori yang selama ini kita kebenaran, kemudian tahun depannya orang sudah menemukan lagi yang lebih bagus lagi. Gitu. Hal yang seperti itu tidak bisa kita gunakan untuk menafikan ayat-ayat Allah. Kalaupun ayat-ayat Allah itu ditemukan sepertinya bertentangan, itu yang bertentangan itu yang harusnya kita pertanyakan bukan ayat-ayat Allahnya gitu. Tapi lihat dulu sainsnya ini gitu. Atau kalaupun was to come, kalau katanya sudah yakin sekali, yang dilihatnya bukan ayat, karena ayat-ayat Allah itu sekali lagi sifatnya mutlak. Bisa jadi yang salah itu bukan yang salah itu pemahaman kita, tafsirnya yang salah. Jadi ayatnya tetap artinya benar, tapi barangkali penafsiran kita selama ini mengenai ayat itu yang tidak benar. That's the second stage yang harus kita pahami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini barangkali kita coba lihat itu saja. Mana di halamannya nih? Mengenai wujud Allah. Mengenai wujud Allah. Sebentar. Sudah banyak juga nih, udah baru separuh buku baru sempat saya ini kan. Mengenai buku ini wujud Allah. Jadi wujud Allah itu untuk bisa mengetahuinya kita harus bisa melihat dari 3 dalil. Dalil yang pertama itu namanya dalil fitriyah, dalil fitrah. Kemudian dalil nakli dan dalil ayo di sekolah dulu apa? Dalil apa? Dalil nakli dan dalil akli. Kan ingat kita dulu sekolah. Sebentar, aduh kok dicari malah hilang ini. Oke, ketemu dia.
wujud atau the existence of Allah. Ini sebenarnya adalah suatu hal yang istilahnya sudah badihiyah. Suatu hal yang sudah sangat sebenarnya sudah diterima kebenarannya. Orang sebenarnya walaupun ini perlu barangkali pembuktian, tapi orang sebenarnya tidak perlu lagi bukti-bukti ini karena kebenarannya itu sebenarnya sudah by nature itu sebenarnya harusnya sudah diterima oleh semua orang. Kebetulan tadi saya berdiskusi dengan dengan Brother Lee itu dari Malaysia. Dia mengatakan ketika saya mengatakan my dad just experienced it. Katanya ayahnya dulu hampir mati di tengah hutan Pekanbaru. Karena ayahnya ternyata salah satu pengusaha logging itu, orang Malaysia. Pernah ayahnya itu hampir mati. Dan tidak ada orang bantunya. Dia minta tolong kepada Tuhan katanya ayahnya itu. Ya persis seperti itu. Nah, itu yang kebetulan saya apakan itu. Yang pertama yaitu seperti yang tadi itu bahasanya we were born with this quality to believe in God. Ya, kita tuh sebenarnya sudah mempunyai natural inquisition untuk percaya kepada Allah. Untuk mengakui bahasanya Allah itu ada. Kata Rasulullah, setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah. Nah, ini yang sebenarnya kita itu semuanya sudah fitrah ini sebenarnya ada pada diri kita. Cuma fitrah ini bisa jadi seperti seperti potensi, itu bisa jadi fitrah ini tidak sempat dikembangkan. Atau fitrah ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Sehingga kecenderungan untuk percaya pada Allah ini akhirnya tidak berkembang. Tidak berkembang. Tapi seperti yang saya katakan tadi, you born with this quality. Dalam keadaan normal, orang bisa saja mengatakan, oh enggak ada, saya tidak percaya pada Tuhan dan tidak pernah percaya pada Tuhan, katanya gitu kan, karena kesombongannya, karena keangkuhannya gitu. Tapi Allah mengatakan, in certain situation ini akan timbul lagi. Dalam keadaan tertentu, terutama keadaan bahaya ketika dilihatnya tidak ada lagi yang bisa menolongnya, tidak ada lagi yang bisa membantunya, orang itu akan reach out kepada the supreme being, pada zat yang maha kuasa ini untuk minta pertolongan pada itu. Walaupun selama ini dia tidak percaya. Pada kata Allah, wa idza massal insana dzurri da'ana lihambihi aw qa'ida aw qa'ima falamma kasafna anhu durrahu maraka an kallam yad'una ila durram massahu kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Yang artinya itu dalam surat Yunus, dan ketika bahaya menghampiri mereka, mereka memohon kepada kami dalam keadaan terbaring atau dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berdiri. Tapi ketika bahaya itu dijauhkan dari mereka, maka dia akan melewatinya seolah-olah hal itu tidak terjadi lagi kepada mereka. Tidak pernah terjadi, bahaya itu tidak pernah mengancam mereka. That is made fair seeming to the wasteful that which they used to do. Mereka sudah melupakannya lagi. Mereka tidak, seolah-olah yang apa itu tidak ada terjadi. Saya ingat sekali itu ada kisah Yusuf Islam ketika dia jadi Muslim. Yusuf Cat Steven, katanya dia itu pernah di pantai di Amerika tuh berenang. Dia berenang terus ke tengah, tidak sadar karena keasikan. Tiba-tiba dia udah jauh dan dia merasa lemas katanya. Dia merasa lemas. Pada waktu itu dia merasa orang tidak ada jauh, udah pantai kelihatan udah jauh sekali. Baru sadar dia sudah terjauh itu. Pada saat itu dia merasa lemas, jauh, sebenarnya tidak ada orang apa. Kemudian tiba-tiba dia somehow katanya
come out of my mind, my mouth. Oh God, if you are there, please help me. Dan setelah dia bilang itu, datang ombak besar. Datang ombak besar yang langsung mendorongnya ke pantai. Tapi habis itu kata, dia lupa lagi. Habis itu sudah diselamatkan itu, dia lupa lagi gitu. Sampai katanya ketika kakaknya baru kembali dari Yerusalem mengasih dia hadiah sebuah Quran. Alhamdulillah, subhanallah, kalau Allah memberi hidayah seperti itu. Begitu juga dalam surat Yunus ini Allah memperandakan seperti ketika orang yang di tengah laut yang seperti itu. Ketika badai datang, dia akan memanggil Allah lagi. Nah, intinya itu yaitu ketika ada dalam keadaan normal, orang itu bisa saja, they can deny about the existence of God. But there is, itu sebenarnya ada dalam diri kita. Kita itu lahir dengan quality percaya kepada Allah itu. Nah, yang kedua itu adalah dalil akal. Dalil akal ini adalah akal kita. Akal kita. Dengan menggunakan kemampuan intelektual kita untuk merenung alam semesta ini, jangankan alam semesta, diri kita saja. Lihat diri kita. Antum asaddu khalqan amis sama, kata Allah. Coba kamu lihat diri kamu saja. Apakah diri kita ini yang luar biasa, lihat sistem kita itu, kita pikir akan sistemnya itu terjadi dengan sendirinya saja. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi dengan diri kita ini sudah luar biasa, kata Allah, coba lihat lagi langit dan langit itu. Mana yang lebih sulit menciptakannya, membuatnya, kata Allah. Itu sebenarnya ada suatu hal yang sangat sekali gitu. Akal kita harusnya kita gunakan untuk itu gitu. Akal kita harusnya kita gunakan untuk itu, untuk membimbing kita untuk melihat kebesaran Allah ini. Bahasanya keberadaan kita di sini harus ada yang menciptakannya. Makanya kalau salah satu penyesalan orang-orang yang tidak beriman itu, penyesalannya mereka adalah, kalaulah kami dulunya mendengar dan mau berpikir, kami tidak akan seperti ini. Nah, sebenarnya mereka itu kan hebat sebenarnya ya. Kalau mendengar penggunaan otak, penggunaan pikiran orang-orang itu sebenarnya kan mereka menemukan hal-hal yang luar biasa gitu. Tapi tidak membimbing mereka untuk melihat kebesaran Allah. Makanya percuma saja gitu. Percuma saja, karena kalau itu cuma digunakan untuk membimbing mereka untuk menemukan hal-hal yang sebenarnya sangat tidak berarti, tapi tidak membimbing mereka untuk hal yang the most important things, ya. Laukanu nasma'u au naqilu, ya. Kalaulah kami dulunya mendengar dan mau berpikir, kami tidak akan menjadi penghuni api neraka ini. Jadi itu yang sebenarnya akal kita itu seharusnya membimbing kita untuk melihat. Makanya kalau di dalam Al-Quran itu huwallazi khalaqalakum min turab. Dialah yang menciptakan kita dari turab, dari tanah. Kemudian huwallazi anzala minas sama ima'an lakum min, dialah yang menurunkan hujan dari langit, gitu kan? Dan Allah lah yang menciptakan, yang mempertukarkan siang dengan malam, dan dia wa huwallazi sakharal bahra liyakulu minhu, yang mengatakan subject to the sea, mengapakan, bagaimana tuh Pak Bu, lautan gitu ya. Jadi semuanya itu gejala-gejala natural phenomenon itu harusnya membimbing kita kepada menemukan Allah, wujud Allah itu. Jadi intinya seperti itu. Ada namanya qanun illah. Ada namanya qanun wujud. Ada namanya qanun wujud. Saya barangkali I skip it here because I think this is very technical. Karena ada hukum
Konun ilah ini bahasanya semuanya itu pasti ada ilatnya, ada sebabnya. Harusnya kita melihatnya itu tidak mungkin. Adik barangkali apa ya, kausatif apa dia, hukum kausatif ya, ada ilatnya. Tidak mungkin sesuatu itu ada terjadi tanpa ada penyebabnya. Kalau orang yang menggunakan hukum relatif itu seharusnya mereka berpikir gitu. Harus ada sebab, ada akibat. Ini akibatnya ada, sebabnya apa gitu kan? Kita ini kan sebenarnya akibat ini. Pasti ada sebabnya. Nah, kalau kita ada, pasti ada yang mengadakannya gitu. Jadi ini harus apa? Ada lagi hukum wujub. Wujub itu artinya wajib. Everything itu hukumnya harus ada 3. Wajib, mungkin, atau tidak mungkin. Sebenarnya keberadaan kita di sini ini kan tidak wajib ini. Kan tidak wajib. Jadi tapi Allah cuma ini kita itu mungkin ada atau mungkin tidak ada gitu. Tapi Allah mengadakan kita di sini gitu. That has to be someone who make that choice. Has to be someone who make that choice to us. Siapa yang mengharuskan kita di sini? Yang wajib adanya itu cuma Allah yang menciptakan itu. Kita ini di sini pasti ada yang menyebabkan kita di sini. That's option yang diberikan oleh, yang dibuat oleh Allah untuk kita. Ada lagi konun hudud, ada lagi konun nizam. Barangkali nanti Pak Abu bisa mengamalkannya. Kemudian yang terakhir itu mengenai dalil nakli, yaitu ayat-ayat Allah mengenai keberadaan Allah ini. Jadi sebenarnya banyak sekali kalau ayat Allah yang mengatakan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi ayat-ayat alam Al-Quran yang mengatakan pada kita sebenarnya ini adalah, maksudnya ini Allah. Ini Allah itu ada, dan sebagai kita orang beriman kita harus melihat ayat itu dalam konteks bahwasanya ini harus kita imani sebagaimana adanya. Keimanan kita dalam masalah ini seharusnya tidak bisa ditawar-tawar. Dialah yang dialah yang the beginning, dan dialah yang terakhir, dia yang zahir, dia yang batin. Dia Allah yang tahu, maha tahu atas segala, wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa bi kulli syai'in qadir, yang mengetahui akan segala sesuatu. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbikal jalali wal ikram. Bahwasanya kita semuanya ini akan hancur. Wa yabqa, yang bakalan abadi itu cuma wajah Allah. Hanyalah Allah yang maha akan yang akan abadi. Laisa kamitslihi syai'a wa huwas samiul alim. Bahwasanya segala sesuatu itu nothing like Allah. Tidak ada bandingannya dengan Allah. Jadi itu ayat-ayat yang menjadi bisa kita ambil dalam sebagai dalil nakli akan wujudnya Allah. Barangkali ini cuma segala contoh saja dari barangkali sekadar mengingatkan kita aja dari pelajaran kita di sekolah dulu mengenai wujud Allah, mengenai keberadaan Allah yang harus kita lihat dari perspektif perspektif 3 perspektif ini sebagai fitrah kita. Keberadaan Allah ini sebenarnya kita sudah sesuai dengan fitrah kita, yaitu kita percaya bahwasanya Allah itu ada. Kemudian ada ayat-ayat alam semesta ini yang harusnya membimbing kita akan kesimpulan akan keberadaan Allah. Kemudian kita juga harus percaya dengan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi mengenai keberadaan Allah. Dan sekali lagi prinsip-prinsip akidah yang tadi saya sebutkan juga barangkali sekedar mengingatkan saja tentang sumber kita mengapakan Allah ini. Jangan sekali-sekali kita menggunakan pendapat kita, opinion kita untuk membuat assumption, untuk membuat hukum-hukum mengenai akidah dan tauhid ini. Barakallahu walakum, mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi Allah.
untuk kita semua dan juga saya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Daed. Demikian tadi kajian tauhid. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 tadi ya, diantaranya menggunakan fitrah, menggunakan apa itu panca indera kita, kemudian menggunakan akal kita, kemudian menggunakan nakli. Jadi itu jenis-jenis hidayah ya. Allah memberikan level yang pertama adalah panca indera. Semua orang memilikinya built-in ya. Tidak perlu belajar agama kalau orang mau mendengarkan menggunakan logika panca inderanya, dia akan menemukan bahwa ketika melihat ada gunung yang sangat indah luar biasa misalnya, pasti kita berpikir ini pasti ada yang membuatnya, nggak mungkin ada dengan sendirinya. Ketika kita melihat air laut yang pasang surut, kita akan berpikir ini pasti ada yang membuatnya, tidak mungkin ada dengan sendirinya. Tadi saya ngobrol dengan Pak Osra, orang swagman aja katanya dia mengetahui ada apa tadi yang satu gitu ya. Apa tadi apaan tuh? Atnatu ya. Yang tidak mengeluarkan kotoran, jadi sesuatu yang satu. Jadi kalau ada orang mengatakan saya itu ateis, tidak beragama, itu sebetulnya dia hanya karena sombongnya saja. Bahkan orang Ozi pun yang nggak percaya agama, kalau dia lagi takut, lagi kaget, suka mengatakan my God. Kemudian guardnya karena dia dikatakan suka lebih ateis lagi, guardnya dipelintir sedikit, oh my gosh, karena gitu kan, supaya dikatakan lebih jauh lagi dari Tuhan. Dengan akal apalagi kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kadang-kadang akal juga suka tadi ya, kadang-kadang suka melenceng-melenceng, sehingga disitulah perlunya agama dalam bentuk Al-Quran dan juga hadis. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, saya persilahkan. Paling enak moderator memang, karena nanti yang menjawabnya adalah penceramahnya ya. Saya persilahkan kalau ada yang bertanya, tapi tampaknya mungkin sangat jelas sekali. Tampaknya sangat jelas Said, sehingga alhamdulillah bisa dipengerti, sehingga tidak ada pertanyaan. Jadi mudah-mudahan kita bisa menggunakan fitrah kita, menggunakan logika kita, menggunakan kita, menggunakan agama kita untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah kajian tauhid kita pada malam ini. Mudah-mudahan semakin menambah keyakinan kita bahwa Allah itu ada, meskipun tidak kelihatan, karena tidak selamanya yang tidak kelihatan itu tidak ada ya. Seperti tadi dikatakan, ketika kita tidak mendengar sesuatu, belum tentu itu nggak ada suara, karena telinga kita yang terbatas ya. Yang paling terbatas pendengarnya itu kan sakilain ya, 2 jenis manusia itu, 2 jenis makhluk, yaitu manusia dan jin. Selain itu pendengarannya lebih hebat daripada manusia ya. Nanti kalau gitu nggak bisa tidur ya. Binatang, mungkin pohon-pohon itu bisa mendengar lebih hebat dari yang tidak bisa kita dengarkan. Demikian, insya Allah kita bertemu lagi pada hari Jumat malam yang akan datang. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.